Untuk selanjutnya, saya sedikit ingin membahas mengenai suatu penyakit yang memang sekarang di dunia yang banyak sekali, yaitu mengenai penyakit gula, ya, diabetes mellitus, ya. Ini memang satu penyakit yang kita tahu di mana seseorang itu kadar gula darahnya itu meninggi. Karena apa? Karena ada penyakit atau memang ada kelainan atau juga secara genetik, ya. Itu terjadi kerusakan di pankreasnya, satu alat yang membuat hormon insulin, ya, di mana hormon insulin ini adalah suatu hormon yang bisa mengontrol gula darah. Nah, kalau ini terjadi gangguan pada hormon insulin tersebut, tentunya gula darah itu akan naik, tidak bisa terkontrol, tidak bisa diturunkan, ya. Nah, kita tahu bahwa kalau kita makan, ya, akan terlebih makan karbohidrat, kentang, nasi, gula, dan sebagainya, itu masuk ke badan kita dan gula darah kita itu akan naik. Dan gula darah naik itu tidak boleh terlalu naik. Disinilah fungsi insulin untuk mengontrol gula darah tersebut. Sehingga insulin keluar dan hormon tersebut akan menurunkan, ya, gula darah tersebut ke suatu ambang yang normal, ya. Normalnya berapa? Itu biasanya antara 120, ya. Untuk orang yang terlalu tinggi itu bisa di atas 170 dan sebagainya. Nah, kita tahu penyakit ini banyak obatnya. Sekarang sudah banyak obatnya dan orang tuh dapat meminum obat ini pun juga untuk jangka waktu lama, ya, dan aman-aman saja dalam hal ini. Penyakit ini kalau kita tidak obati tentunya akan banyak masalah, ya. Dia dapat menimbulkan komplikasi ke alat-alat tubuh yang lain, ya. Nah, salah satu cara untuk mengurangi atau bahkan mengobati diabetes ini itu adalah dengan melakukan latihan olahraga. Latihan olahraga apa saja yang dilakukan? Biasanya latihan olahraganya bersifat aerobik dalam hal ini, ya, aerobik. Tetapi juga ternyata latihan beban, ya, mengangkat barbel, dumbbell, itu juga merupakan suatu cara juga untuk menurunkan kadar gula tersebut yang tinggi. Nah, sekarang bagaimana pelaksanaannya untuk latihan olahraga dengan latihan aerobik tersebut? Biasanya jalan kaki itu sudah cukup untuk menurunkan. Kalau mau berlari lebih baik lagi, ya, karena dengan berlari di mana pembakaran kalori itu lebih banyak, itu juga akan lebih memicu terjadinya fungsi insulin yang lebih baik, ya. Maka itu saudara-saudara, banyak di beberapa negara itu di kita juga ada klub diabetes. Apa itu? Itu adalah suatu klub di mana membernya atau anggotanya adalah orang yang berpenyakit diabetes, dikumpulkan, kemudian mereka disuruh berlatih. Apakah ini betul? Efeknya betul sekali. Karena biasanya mereka tuh sebelum latihan diperiksa berapa gula darahnya, misalkan berapa, 170, 180. Mereka berlatih, katakanlah mungkin lari, jalan kaki, bahkan senam juga mereka lakukan selama 1 jam biasanya. Kemudian diperiksa lagi setelah mereka melakukan latihan. Ternyata dilihat kadar gulanya bisa turun sampai 120 misalnya. Nah, itulah manfaat yang kita dapatkan kalau kita melakukan latihan tersebut. Makanya di beberapa negara bahkan klub ini begitu besarnya, ya, banyak sekali anggotanya, ya, bahkan ada yang klub sepeda yang semuanya anggotanya itu diabetes. Tapi bahkan mereka ada yang sampai berprestasi, artinya menjadi atlet yang diabetes dalam hal ini dengan itu. Nah, itulah salah satu contoh dengan klub diabetes tersebut. Jadi kita dapat melakukan latihan ini. Ya, kalau seseorang itu mesti makan obat, ya, dengan diabetes, bisa juga kita lakukan. Biasanya yang mesti diatur adalah kapan minum obatnya. Ya, apakah sebelum berlatih, apakah sesudah berlatih. Biasanya dimakan sesudah berlatih. Sebab kalau sebelum berlatih, kemungkinan kadar gulanya sangat turun sekali, bahkan mungkin terjadi suatu hipoglikemi, ya, gula darahnya terlalu rendah,
orang itu akan keringat dingin, kemudian pusing, dan kemungkinan juga bisa terjadi pingsan. Nah, itulah sedikit gambaran mengenai diabetes dan latihan olahraga. Oke.